Kemarin saya baru mereaksi satu dokter spesialis senior yang meninggal secara mendadak itu tiba-tiba terkena serangan jantung. Nah, beberapa minggu ini guys ya, kejadian lagi depresi yang dialami. Dia mengambil satu keputusan untuk mengakhiri hidupnya karena depresi ini guys ya. Yang terbaru itu adalah dokter lelaki yang juga mengakhiri hidupnya. Tentu ini ada satu masalah yang harus diselesaikan. Tidak mendapatkan gaji, lalu pendapatan mereka itu dari mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi bersama saya Indra SFN. Apa kabar Anda semua di sana? Tentunya seperti biasa saya selalu menyapa Anda di hari yang mendung ini guys ya. Mungkin di sana juga mendung. Tetap berhati-hati, waspada atas segala aktivitas kita di dalam ataupun di luar rumah. Semoga juga diberikan kemudahan dan juga kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin amin ya robbal alamin. Oke, di sini ada lagi guys, ada satu berita, satu informasi penting ya guys. Lagi-lagi ya, ini membuat saya bingung bahwa depresi, kasus dari dokter yang ada di Indonesia, dokter spesialis di Indonesia yang mengalami depresi lalu bundir atau bunuh diri guys. Nah, ini baru saja viral. Nah, apa yang terjadi? Padahal seorang dokter itu tugasnya kan enak ya guys ya, tidak mengeluarkan tenaga, bekerja menggunakan sistem dan juga pikiran ya guys ya. Tapi kenapa kok dia udah mendapat satu pekerjaan yang enak, yang nyaman, kok tiba-tiba dia mengalami depresi lalu bundir ya guys ya. Nah, saya juga bertanya, apakah kasus seperti ini juga pernah dialami oleh salah satu dokter yang ada di Malaysia guys. Nah, untuk lebih lengkapnya, saya ingin tahu mengapa dia mengalami depresi lalu mengambil satu keputusan yang membuat semua orang terheran-heran, yaitu adalah mengakhiri hidupnya. Baik, saya akan langsung masuk ke dalam video itu tanpa banyak berbasa-basi. Sebenarnya kronologisnya seperti apa guys ya. Kita saksikan video itu bersama. Ini dia. Hai teman-teman, saya Bang Dani Junior dan saya adalah seorang psikiater. Kali ini saya akan mengomentari berita tentang banyaknya calon dokter spesialis yang mengalami depresi. Dan ini adalah pandangan dari saya. Pertama-tama, saya informasikan dulu bahwa saya ikut pendidikan dokter spesialis yang dimulai tahun 2019 dan selesai tahun 2023. Jadi, ini sharing pengalaman saya. Mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, dalam pandangan saya, memang ada beberapa faktor yang menurut saya bisa berkontribusi untuk menyebabkan seorang calon dokter spesialis itu menjadi depresi. Yang pertama, calon dokter spesialis itu nggak dapat gaji selama masa pendidikan. Nah, coba kalian bayangkan bahwa kita sekolah selama 4-6 tahun dan kita sama sekali nggak dapat gaji. Nah, coba kalian posisikan diri kalian bahwa kalian misalnya dalam usia-usia yang sudah menikah dan misalnya sudah punya pasangan atau sudah punya anak yang harus menjadi tanggungan. Nah, itu kondisi ini sangat memberatkan. Nah, kalau kita bandingkan dengan misalnya pendidikan dokter spesialis di luar negeri. Nah, kalau untuk yang di negara-negara maju itu mahasiswa pendidikan dokter spesialis itu digaji. Nah, menurut saya memang layak digaji. Kenapa? Karena kita itu ikut dalam pelayanan. Nah, dalam artian ketika kita sedang sekolah dan kita berpraktek di rumah sakit pendidikan, kita tetap melayani pasien meskipun dalam pengawasan, tapi kita ikut dalam pelayanan. Nah, Sebentar. Jadi dalam masa praktek di rumah sakit atau di hospital, ya mereka magang itu selama pendidikan di hospital tersebut, selama itu pula mereka tidak mendapatkan gaji. Wow, ini seorang dokter ya guys ya, yang mengatakan bahwa pendidikan ketika mereka praktek di hospital itu tidak mendapatkan gaji. Lalu pendapatan mereka itu dari mana ya? Nah, ini salah satu hal yang tentu membuat orang depresi juga ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Apa saja yang akan dia katakan di sini? Dan menurut saya itu layak untuk mendapatkan gaji. Dan kalau memang sistem di negara kita bisa mendapatkan gaji seperti itu sangat membantu banget sebetulnya buat calon dokter spesialis. Pada pendidikan dokter spesialis, selain kuliah, kita juga ada jadwal pelayanan ke pasien. Jadi kita mengikuti jam kerja.
Contohnya dari jam 7 sampai jam 4 sore. Nah, itu kegiatannya itu yaitu di poli, atau misalnya di ruang rawat inap, atau dalam kalau misalnya sesuai dengan bidangnya masing-masing di ruang operasi. Nah, itu kita juga ikut pelayanan seperti itu. Nah, dan maksudnya di luar itu semua kita ada jadwal jaga malam gitu. Jadi contohnya kalian bayangkan kalian ikut pelayanan jam 7 sampai jam 4 sore. Nah, itu pelayanan. Tapi ini dalam konteks mereka masih berkuliah ya guys ya, mengambil jurusan spesialis seperti itu. Belum menjadi dokter spesialisnya ya. Tapi kan harusnya kalau praktek di hospital itu kan digaji ya guys. Karena itu adalah bagian dari pelayanan juga. Oke, kita lanjut. Dan plus ada kuliah dan yang lain-lain. Nah, kalau kita memang setelah itu ada jadwal jaga malam, nah kita langsung lanjut lagi tuh dari jam 4 sorenya sampai besok paginya. Nah, jadi nonstop dari jam, kalau misalnya dihitung-hitung dari jam 7 pagi sampai besok paginya. Nah, kemudian besoknya itu lepas jaga. Nah, pertanyaannya, apakah ketika kita lepas jaga itu kita bisa leha-leha atau istirahat? Tentunya belum tentu. Karena ketika ada kuliah, ya kita tetap harus menghadiri kuliah itu. Nah, kemudian misalnya ada, dalam artian ada tugas-tugas presentasi, ya kita tetap harus datang untuk presentasi. Jadi tetap kita nggak bisa untuk benar-benar istirahat tuh belum tentu. Nah, coba kalian bayangkan mungkin ada teman-teman juga yang merasakan jaga papan catur. Contohnya, misalnya hari ini jaga, besok lepas jaga, besoknya lagi jaga lagi. Nah, itu mungkin ada beberapa teman saya yang merasakan seperti itu. Nah, jadi kebayang lelahnya mungkin kuliah di kuliah pendidikan dokter spesialis. Untuk yang kedua ini, saya memang tidak menyalahkan kegiatan belajarnya. Nah, memang karena kita sebagai dokter juga membutuhkan banyak pengalaman dan jam terbang supaya kita juga semakin terampil. Nah, tapi menurut saya ini bisa saja menjadi salah satu kontribusi yang menyebabkan depresi pada seorang calon dokter spesialis. Nah, itu belum ditambah misalnya ada teman kita yang sakit, atau misalnya ada teman yang cuti melahirkan. Nah, tetap harus ada yang mengcover. Jadi yang kita misalnya seharusnya libur, nah kita jadi menambah jam jaga kita atau menambah pelayanan kita, karena pelayanan itu tetap harus berjalan. Nah, jadi itu juga bisa menambah pekerjaan kita gitu. Berikutnya, faktor yang ketiga, yaitu masih ada oknum-oknum yang melakukan senioritas. Kemudian juga ada istilah disebut tugas negara, yaitu tugas-tugas yang seharusnya bukan tugas untuk pendidikan, tugas di luar itu, tapi ya harus dilakukan oleh PPDS-nya. Nah, mungkin itu bisa saja berkontribusi untuk menyebabkan seorang calon dokter spesialis mengalami depresi. Nah, mungkin itu adalah pendapat dari saya. Nah, siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman. Silahkan teman-teman boleh share gimana komentar kalian. Terima kasih. Sangat disayangkan ya guys ya. Kemarin saya baru mereaksi satu dokter spesialis senior yang meninggal secara mendadak, itu tiba-tiba terkena serangan jantung. Nah, beberapa minggu ini guys ya, kejadian lagi. Tapi ini berbeda ya guys ya. Depresi yang dialami salah satu dokter, ya maksudnya itu yang sedang berkuliah, yang sedang praktik di salah satu hospital yang ada di Indonesia ini, dia mengambil satu keputusan untuk mengakhiri hidupnya karena depresi ini guys ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir ini adalah lelaki pula ya guys yang melakukan hal yang sama, mengakhiri hidupnya. Nah, ini tentu menjadi tanda tanya besar bagi kita ya guys ya, apa yang terjadi di dunia kedokteran Indonesia. Saya tidak ingin masuk lebih dalam, tapi kita ingin membahas tentang orang ataupun dokter-dokter yang mengakhiri hidupnya ini guys ya. Nah, kesimpulan dari video ini, dari abang yang menceritakan kisahnya ini guys ya, bagaimana dokter itu bisa mengalami depresi, ada 3 poin ya yang saya lihat di sini guys ya. Yang pertama itu adalah tidak ada gaji saat praktek ya, masih berkuliah tapi praktek di hospital yang ada di Indonesia ini guys. Nah, katanya, kata abang ini, tidak mendapatkan gaji. Itu adalah salah satu potensi besar untuk menjadi orang atau dokter itu menjadi
depresi ya guys ya. Calon dokter spesialis yang bekerja rutinitas setiap hari sudah terjadwal tapi tidak mendapatkan penghasilan. Coba kita bayangkan ya guys ya. Kalau kita bekerja setiap hari ya memang dalam struktur pendidikan ya guys ya. Kita bekerja termasuk dalam pelayanan itu, tapi kita tidak diberikan gaji ya guys ya. Bagaimana? Apakah kita juga punya kebutuhan ya, punya keperluan di rumah ya, menafkahi anak istri sekolah ya, dan juga istri juga perlu masak di rumah ya guys ya, dan berbagai hal lainnya yang kita perlukan ya guys ya. Untuk itu memang wajib lah kalau sudah menjadi calon dokter ini praktek di hospital haruslah diberikan gaji ya guys ya, karena itu adalah kelayakan dia, hak dia untuk menerima gaji guys. Dan yang kedua tadi dikatakan adanya kesibukan yang luar biasa di sana guys ya, yang mana itu presentasi dan juga praktik dan juga ada jam perkuliahan. Nah ini membuat jadwal padat ini tidak ada hentinya setiap hari. Memang mungkin diakibatkan karena kekurangan dokter spesialis juga guys. Coba kita berpikir kalau dokter spesialisnya cukup ya, pasti itu bisa menutupi segala sesuatu permasalahan tersebut ya guys ya. Jadi orang bisa berfokus dengan kuliahnya dan juga dengan praktiknya itu sudah terstruktur dan tersistematis. Jadi tidak membuat orang depresi ya guys ya. Dan yang ketiga tadi adalah adanya senioritas. Nah ini guys, ini yang dibahas oleh Bapak ini tadi. Katanya ada senioritas bahwa yang bukan menjadi tugas dia itu menjadi dia suruh ya guys ya, menjadi tugas-tugas dia, padahal itu bukanlah itu pekerjaan dia ya guys ya, bukanlah itu tanggung jawab dia, tapi itu diserahkan kepada dokter yang masih pendidikan dan praktek di hospital tersebut. Jadi ini semakin banyak saja pekerjaannya guys ya. Tentu ya sudahlah tidak mendapat gaji, aktivitas sehari-hari itu terlalu padat, dan juga yang ketiga yang bukan tugas dia, yang bukan kerjaan dia itu diberikan tanggung jawab kepada dia. Nah ini mengakibatkan atau memicu hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk tadi mengakhiri hidupnya. Tapi itu yang dikatakan Bapak ini tadi guys ya. Kesimpulannya seperti itu sih kalau saya rasa. Memang Bapak ini mengatakan ada benarnya. Nah sebelumnya kita mendengarkan memang ini adalah kuasa Tuhan ya guys ya. Yang namanya ajal jodoh itu kita tidak tahu. Tapi kalau kita lihat bagaimana permasalahan ini, sebelumnya ada dokter yang sedang bekerja tiba-tiba sakit jantung ya guys ya. Sudah saya reaksi kemarin. Nah sekarang itu ada pula dokter wanita yang tiba-tiba depresi dan mengakhiri hidupnya. Nah, akhir-akhir ini guys ya, yang terbaru itu adalah dokter lelaki yang juga mengakhiri hidupnya. Tentu ini ada satu masalah yang harus diselesaikan ya, secara musyawarah, secara bersama-sama. Sebenarnya harus ada cara untuk menanggulangi hal ini. Tadi juga dikatakan lebih dari 300 orang calon dokter spesialis itu akan mengalami depresi katanya guys ya. Wow, saya ingin tahu guys, saya ingin tahu, tolong Anda jawab, apakah ada kasus seperti ini dialami oleh dokter spesialis yang ada di Malaysia? Silahkan komen aja guys ya. Dan sini saya bukan untuk membanding-bandingkan dokter mana yang bagus, dokter mana yang baik. Saya juga orang Indonesia, cocok saya berobat di Indonesia ya guys ya. Dan dokter di Malaysia juga begitu bagus kualitasnya. Namun di sini saya hanya ingin tahu mengapa kok bisa seorang dokter itu yang bekerja secara enak, secara nyaman, ya tidak mengeluarkan tenaga tapi bisa-bisa depresi guys ya. Tadi sudah dibahas ya. Ternyata tekanan demi tekanan itu masuk ke dalam sini dan memicu otak itu agar untuk melakukan tindakan yang tentu di luar nalar mereka sendiri ya guys ya. Ini yang terjadi sesungguhnya. Oke lah, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon diri, mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap pada Anda semua mohon dimaafkan, dan aku akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.